Halo semua, perkenalkan nama saya Isna Iftayani. Saya biasa dipanggil Isna. Saya berprofesi sebagai dosen sekaligus konselor. Kali ini akan berbagi tentang passion. Bagaimana sih cara menemukan passion yang tepat? Nah, sewaktu kecil, ketika kalian ditanya oleh guru, apa sih hobi kalian? Kalian menjawab apa, sahabat? Apakah di antara kalian ada yang menjawab hobi menggambar, hobi memasak, atau mungkin hobi bernyanyi? Nah, sewaktu kecil ketika ditanya oleh guru, saya selalu menjawab hobi saya adalah menggambar. Nah, sahabat, tahu nggak sih kalau sesuatu yang kalian sukai dan itu menjadi hal yang penting dan bermakna buat kalian, bahkan kalian rela berlama-lama melakukannya, itu disebut sebagai passion. Nah, bahkan passion ini bisa jadi membuat kita ketagihan untuk terus melakukannya. Sadar nggak, sahabat? Nah, biasanya bagi remaja atau anak sekolah, passion ini sangat berhubungan dengan ketika memilih ekstrakurikuler atau memilih jurusan ketika SMA. Biasanya anak-anak yang belum tahu passionnya apa, dia akan ikut-ikutan temannya ketika memilih jurusan. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Sebagai contoh, ketika di SMA jurusan yang dianggap paling favorit adalah jurusan IPA. Kemudian kita ikut-ikutan masuk ke jurusan IPA tanpa kita sadari sebenarnya kita itu nggak suka ngitung, kita juga sulit memahami rumus gitu ya. Maka ini nggak sesuai dengan diri kita. Berbeda halnya ketika kita yang suka cerita, suka menulis, kemudian kita masuk ke jurusan bahasa. Ketika diberikan tugas storytelling atau tugas menulis cerpen, hal itu bisa menjadi kegiatan favorit seperti nonton YouTube atau main sosmed. Sangat ringan dirasakan. Nah, sahabat, pengen tahu nggak sih kenapa kita harus mengetahui passion kita? Perlu sahabat ketahui, banyak sekali manfaat dari kita mengetahui passion kita. Yang pertama adalah kita dapat membuat diri kita merasa nyaman, tidak tertekan, dan bisa menghabiskan waktu dengan senang hati untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan passion kita. Yang kedua, ketika belajar sesuai dengan passion, maka pekerjaan akan terasa lebih mudah kita lakukan, serta kita akan selalu merasa senang ketika mengerjakan hal tersebut. Bahkan belajar bisa menjadi selezat makan coklat loh. Enak banget kan? Nah, hebatnya lagi, yang ketiga, ketika kita mengetahui passion kita, maka kita akan lebih optimal dalam melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan passion kita, maka kita akan lebih optimal melakukannya. Bahkan bisa jadi kita akan lebih berprestasi di bidang tersebut. Lalu, bagaimana sih cara menemukan passion yang tepat? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketahuilah hobi kalian. Namun, tidak semua hobi itu bisa kita sebut sebagai passion. Hal ini bergantung pada manfaat kegiatan itu untuk diri kita atau untuk orang lain, dan juga peluang hobi itu menjadi sebuah profesi. Sebagai contoh, ketika kita hobi bernyanyi, tapi kita tidak melakukan aktivitas itu sebagai aktivitas keseharian, maka itu tetap bisa disebut sebagai hobi saja. Berbeda dengan ketika kita memilih aktivitas bernyanyi itu sebagai kegiatan keseharian dan aktivitas utama kita, serta menjadikan itu sebagai jalan hidup kita. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai sebuah passion. Selain hobi, ketahuilah juga bakat kita. Bakat atau yang seringkali disebut sebagai aptitude merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh kita dan merupakan kemampuan bawaan yang sudah kita bawa sejak lahir. Tapi sahabat, bakat ini tidak akan menjadi passion ketika bakat ini tidak diasah.
Bakat ini akan menjadi kemampuan dasar yang tidak akan berpengaruh besar terhadap hidup kita. Nah, kemudian selain hobi dan bakat, kita juga bisa melihat passion dari kecerdasan kita. Menurut Howard Gardner, ada 9 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Kita gitu ya, memiliki paling tidak satu di antara 9 kecerdasan itu. Ada kecerdasan visual, ada kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, dan lain sebagainya. Dari ketiga hal tersebut, yaitu hobi, bakat, dan kecerdasan, kita bisa mengetahui passion kita loh. Namun, menurut Ikigai, salah satu konsep meaning dari Jepang, mengatakan bahwa passion itu adalah irisan dari dua hal, yaitu hobi, apa yang kamu suka, dan bakat, apa yang kamu bisa. Nah, sahabat, setelah mengetahui passion kita, sekarang waktunya kita mencari tahu bagaimana menggunakan passion itu untuk memudahkan hidup kita. Yuk! Sahabat, saya punya 5 cara jitu agar passion kita dapat berguna dalam memudahkan hidup kita. Yang pertama adalah belajar untuk mengenali diri sendiri, lakukan sesuatu dengan senang hati sesuai dengan kesenangan dan juga bakat kita secara optimal. Yang kedua, minimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak kita sukai. Bagaimana kalau itu kegiatan wajib atau tugas sekolah? Lakukan kegiatan-kegiatan itu semaksimal mungkin yang kita bisa. Lakukan dengan senang hati, tapi tidak usah menuntut kita untuk sempurna. Ibarat binatang, kancil pandai berlari, burung pandai terbang, ikan pandai berenang. Kita juga biasanya memiliki satu passion saja. Yang ketiga, pilih kegiatan yang sesuai dengan passion untuk mendukung sukses di masa depan. Lakukan itu, cari referensi sebanyak-banyaknya, kembangkan terus, dan jangan lupa cari role model yang tepat. Yang keempat, jangan suka konformitas atau ikut-ikutan untuk hal-hal yang besar, seperti memilih jurusan atau memilih kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, atau yang terakhir adalah bangun passionmu dari sekarang, konsisten, maka sukses akan ada di tanganmu. Nah, sekarang sahabat tahu kan bagaimana cara mencari passion yang tepat? Yuk, mulai sekarang tentukan passionmu karena masa depan ada di tanganmu. Saya Isna Iftayani, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.